warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Dwi Cahyo dengan NIM 19030640. Oke, di video kali ini saya akan melakukan ujian akhir semester produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari. Oke, langsung saja di sini saya akan mengerjakan soalnya, itu soal yang pertama yaitu tentang sistem digestoria. Dan di sini ada dua kertas kosong. Di sini saya akan menggambar sistemnya. Oke, gambar yang pertama telah jadi. Saya akan menggambar nomor yang kedua.
Oke, saya telah menyiapkan kedua gambar tersebut dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Sebelumnya di sini tidak ada kertas lain selain kertas saya. Bisa lihat, saya tidak ada meletak kertas lain. Oke, sini saya akan menjelaskannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu nomor 1 tentang Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya itu tentang sistem digestornya. Adapun yang pertama dari rostum. Ini rostum ini. Ini rostum. Ini rostum ini terbagi dua, yaitu maksila dan mandibula. Maksila dan mandibula. Dan mandibula kemudian ada langit-langit palatudurum, ya kan. Kemudian ada kelenjar. Nah, di sini tuh dia tuh ada kelenjar saliva, di mana kelenjar ini berfungsi sebagai alat fabrikasi dengan membasahi pakan agar dia itu membasahi pakan agar mudah ditelan dan terdapat enzim amilase. Kemudian ada paring. Nah, ini paring ini bisa kita lihat. Nah, ini. Di sini paring itu merupakan muskulo membran yang mendukung digesti, kemudian masuk ke dalam esofagus yang berfungsi. Nah, nih di sini esofagus, di sini dia tuh masuk ke esofagus. Nah, di sini esofagus tuh berfungsi untuk menyalurkan pakan dari rostum ke crop. Nah, adapun fungsi crop itu sendiri, nah ini crop itu dia berfungsi untuk menyimpan crop ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Nah, dan dilanjutkan ke proventriculus. Nah, ini di proventriculus. Nah, di sini terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. Nah, HCl ini berfungsi sebagai pengaktif enzim pepsinogen menjadi pepsin dengan cara menurunkan pH. Kemudian ke gizzard. Nah, ini atau yang biasa disebut proventriculus. Terdapat otot yang kuat dan berfungsi untuk menggiling pakan dengan batuan kecil yang disebut itu biasanya grit. Kemudian masuk ke dalam intestinum tenue. Nah, ini intestinum tenue nih intestinum tenue itu terbagi jadi 3 bagian ya, yaitu yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan secara enzimatik. Jejunum ini jejunum nih dari sini sampai sini itu namanya jejunum. Jejunum berfungsi penyerapan nutrien secara berkelanjutan, dan di sini juga merupakan penyerapan pertama lemak yang dibantu enzim lipase. Ileum, ini ileum nih yang di bawahnya. Ini ileum. Ileum berfungsi sebagai penyerapan nutrien secara keseluruhan. Kemudian masuk ke seka. Ini seka. Ini seka yang berfungsi sebagai pencernaan secara fermentatif. Selanjutnya kita akan masuk ke intestinum crassum. Yang pertama-tama itu ada rektum. Ini rektum. Ini bisa dilihat, ini rektum. Di dalam rektum itu terjadi penyerapan air yang jumlahnya hanya sedikit. Kemudian masuk ke kloaka. Ini kloaka ini. Masuk kloaka. Nah, ada 3 muara, yaitu saluran proktedium. Ini di sini proktedium, dia itu di kloaka ini ada saluran proktedium, yaitu berfungsi sebagai saluran reproduksi. Urodeum yang berfungsi sebagai saluran urin dan ini crop
Clostridium. Nah, ini Clostridium berfungsi sebagai saluran pencernaan. Nah, kemudian ada tiga organ tambahan, yaitu pankreas. Nah, ini pankreas nih. Ini pankreas. Dia di sela-sela duodenum. Nah, yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Nah, baru di sini dia ada vesicovela nih. Ke sini. Vesicovela berfungsi mengaktifkan enzim lipase pankreas, membantu mengevolusi lemak dan membantu penyerapan. Dia membantu penyerapan lemak dan lain-lain. Kemudian hepar. Nah, tapi di sini saya belum menggambar heparnya. Oke, saya akan menggambar lagi tentang hepar. Gambar hepar lagi sebentar. Nah, ini. Oke, di sini hepar. Ini hepar nih. Biasanya kemungkinan bentuknya seperti inilah. Hepar itu fungsi utama nih. Ini hepar nih. Ini hepar. Yaitu fungsi utama sebagai dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu dan juga berfungsi sekresi empedu atau detoks racun, ya kan, metabolisme protein, karbo dan lemak. Oke, yang kedua di sini saya akan menjelaskan gambar yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang nomor 2 itu, yaitu tentang sistem urogenital atau biasa kita sebut sistem reproduksi pada unggas jantan dan betina. Ini agak nggak ada penyanggahnya, jadi sedikit sulit. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem urogenital jantan nih. Nah, ini yang jantan nih. Nah, bisa dilihat ini yang jantan, nih. Yang jantan. Terdiri dari 2 pasang testis. Nah, ini testis. Nah, testis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen atau sperma dan hormon-hormon seperti testosteron. Setelah cairan itu dihasilkan, diteruskan ke epididymis. Nah, ini epididymis. Di epididymis ini dia terletak di bawah testis yang merupakan tempat cairan semen atau sperma sementara sebelum diteruskan ke vas deferens yang berfungsi untuk menampung urin untuk dimatangkan dan selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Nah, ini vas deferens tadi, ya kan, setelah dari epididymis dia ke vas deferens. Nah, vas deferens itu tadi yang saya bilang berfungsi untuk menampung urin untuk
untuk mematangkan dan selanjutnya itu dikeluarkan melalui kloaka. Nah, ini kloaka ini. Kloaka ini biasa disebut saluran ejakulasinya saluran ejakulasinya yaitu proktedium. Ini pada jantan ya. Hanya pada jantan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem orogenital pada betina. Nah, ini yang pertama itu ada ovarium. Ini ovarium. Ini ovarium menghasilkan sel iok kuning telur yang berjumlah 5 folikel atau lebih. Nah, baru masuk ke infundibulum. Nah, ini infundibulum. Infundibulum berbentuk seperti corong dari ovidu, panjang kira-kira 9 cm yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau iok yang masak. Baru yang ketiga itu ada magnum. Nah, ini magnum. Magnum itu berfungsi untuk sintesis dan sekresi putih telur atau albumin. Yang keempat tuh selanjutnya dia akan ke ismus. Nah, ini setelah ke ismus tuh, ismus ini bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Baru yang kelima itu ada uterus. Nah, ini uterus. Setelah dari ismus dia ke uterus. Nah, di uterus ini akan terjadi klarifikasi telur atau dicetak kerabang telur. Nah, di uterus ini dicetak kerabang telur. Tadi di sini membran kerabang atau selaput, dan di sini kerabangnya. Oke, kemudian masuk ke vagina. Nah, ini vagina. Ini vagina teman-teman. Nah, di vagina terdapat pelumas yang membungkus pori-pori telur agar tidak dimasuki protozoa, mikroba sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Yang ketujuh ada kloaka, merupakan bagian paling ujung luar. Nah, ini kloaka ini. Di betina juga ada kloaka ya. Ujung dari luar, dari induk tempat dikeluarkan telur. Nah, ini jadi telur tuh keluar dari kloaka. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu proses terbentuknya sebutir telur, ya kan. Proses terbentuknya sebutir telur itu diawali dari ovari. Nah, di ovari terjadi proses ovulasi. Nah, di ovari terjadi ovulasi. Kemudian dari ovari, saya sebelumnya akan menunjukkan gambarnya juga. Nah, ini. Jadi saya gabungkan gambarnya dengan nomor 2 karena kan proses terbentuk sebutir telur itu sama dengan melalui sistem orogenital betina tadi. Nah, proses terbentuk telur itu diawali dari ovari. Nah, ini ovari. Di ovari terjadi proses ovulasi, kemudian setelah dari ovari masuk ke infundibulum. Nah, masuk ke infundibulum terjadi proses penerimaan iok yang berlangsung selama 15 menit. Setelah dari iok dilanjutkan ke magnum dan terjadi sintesis albumin. Nah, ini di magnum ini terjadi sintesis albumin kental dan encer serta sintesis kalaza yang terjadi selama 3 jam kurang lebih dengan material albumin yang mengandung ion inorganik, protein, karbohidrat, dan air. Setelah itu dia masuk ke ismus. Nah, ini ismus tadi. Nah, terjadi proses sintesis membran kerabang selama 1-2 jam. Nah, ini 1-2 jam kira-kira teman-teman, nggak lebih itu biasanya. Dengan material sekresi yaitu protein serat. Sekresi air sangat sedikit, kemudian masuk ke kelenjar kerabang. Nah, di sini di mana di uterus. Yang terjadi selama 18-21 jam. Nah, ini uterus dengan material berupa Ca+, Na+, dan K+. Yang terakhir adalah vagina. Nah, ini pemberhentian terakhir telur itu ada di vagina. Terjadi oviposisi selama 15 menit. Nah, dia di sini 15 menit sebelum telur itu dikeluarkan melalui kloaka. Oke, saya di sini akan menjelaskan nomor 4, yaitu tentang albumin. Albumin itu terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, ovoglobulin, ovomucin, ovomucin. Albumin disekresikan di magnum. Proses sintesis albumin dimulai ketika hormon steroid akan memberikan perintah untuk mensintesis protein pada sel magnum. Setelah hormon steroid memerintahkan untuk mensintesis protein, akan ditindaklanjuti dengan mensintesis mRNA pada nukleus. Setelah mRNA disintesis oleh nukleus, dikeluarkan menuju ribosom. mRNA pada ribosom disebut dengan mRNA ribosonal kompleks. Di dalam ribosom dari sel magnum akan dibantu asam amino untuk membentuk albumin yang disekresikan di magnum. Oke, baru saya akan menjelaskan sintesis kerabang.
kerabang ini terjadi di uterus. Vitamin D berperan dalam sintesis kerabang, berperan untuk mengatur regulasi metabolisme kalsium. Kemudian kalsium binding protein atau CABP diidentifikasi dalam kelenjar kerabang, berperan dalam transport kalsium. Vitamin D atau vitamin D3 dengan bantuan hormon serta dibantu dengan sintesis CABP akan dihasilkan kalsium. Maka kalsium akan ditempelkan sepanjang membran kerabang. Maka prosesnya akan sangat lama, yaitu kurang lebih 18-21 jam. Nah, di dalam plasma darah ada Ca2+, HCO3 dibantu dengan CO2 dan H2O masuk ke dalam mukosa sel di sel uterus. Kemudian di metabolis CO2 menghasilkan H2CO3. H2CO3 akan dilepas H-nya dan berubah menjadi HCO3 dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Maka masuklah ke dalam komponen cairan untuk membentuk atau menempel kerabang dalam bentuk Ca2+ ditambah HCO3 menjadi CaCO3. Kemudian tuh dia H+-nya dibuang kembali ke kelenjar kerabang dan dikembalikan ke plasma darah. Fungsi H2O adalah menambahkan HCO3 di dalam kelenjar kerabang dan mengantarkan di dalam pembentukan kerabang. Komponen utama bahan pembentuk kerabang adalah CaCO3. Oke, saya akan masuk ke nomor yang kelima, yaitu penjelasan tentang penyakit dan cara pencegahannya. Oke, ini saya akan menjelaskan yang penyakit yang pertama itu Largata-Reteitis, disebabkan virus Galit herpes virus. Tanda-tanda penyakit yaitu kesulitan bernafas, batuk berdarah, dan pencegahannya yaitu ada 3. Nah, yang pertama imunitas, kedua vaksinasi, ketiga monitoring terhadap kekebalan ayam. Yang kedua ada yaitu penyakit Mycoplasmosis. Nah, penyakit pernapasan menular pada ayam yang mempengaruhi organ pernapasan. Agen penyebab penyakit ini adalah Mycoplasma gallisepticum. Itu nama bakterinya gitu, nama virusnya, yang merupakan bentuk peralihan antara bakteri dan virus. Bakteri dengan mudah menembus saluran pernapasan burung atau unggas dan kemudian menginfeksi jaringan dan sistem reproduksi. Mycoplasma bersifat polimorfik sehingga berkembang biak dalam embrio burung dengan mudah dan kecepatan luar biasa. Masa inkubasinya itu untuk Mycoplasmosis itu sekitar 20 hari. Cara mencegahnya itu Mycoplasmosis pada unggas itu dapat dilakukan dengan penerapan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin secara teratur. Oke, ada itu penyakit yang ketiga, yaitu kokidiosis, merupakan penyakit parasiter pada sistem pencernaan unggas akibat infeksi protozoa genus Emeria. Nih, dia disebabkan oleh infeksi protozoa genus Emeria tadi. Dia gejalanya yaitu berupa kayak anoreksia, itu depresi, bulu berdiri, itu pada unggas, kepucatan pada pial dan jengger, kekurusan. Nah, kekurusan dan kematian dia biasanya kayak seperingan ngantuk gitu. Pencegahan kokidiosis itu pada unggas dapat dilakukan dengan penerapan tindakan biosecurity juga dan pemberian vaksin secara teratur. Baru yang terakhir yaitu ada Inclusion Body Hepatitis atau IBH. Ini penyakit sangat terkenal sekali, merupakan penyakit akut menyerang ayam muda yang ditandai dengan adanya anemia, sayap terkula itu jengger, pial pucat, dan biasanya kematian berlangsung mendadak tanpa menunjukkan gejala yang jelas gitu. Dia tiba-tiba langsung mati. Kebanyakan sering terjadi pada ayam umur kurang dari 6 minggu. Kejadian penyakitnya sering diikuti oleh infeksi penyakit yang lain, jadi kita tidak tahu, jarang ada yang tahu penyebabnya. Dan dia setelah diteliti, dia disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Penyakit ini disebabkan oleh Avidenovirus familia Adenoviridae. Nah, ini nama virusnya tadi. Pencegahannya bisa dilakukan yaitu dengan praktek manajemen optimal, meliputi sanitase dan disinfeksi yang ketat, dan program pencegahan penyakit imunosupresif yang optimal untuk mencegah penularan secara vertikal dan mencegah penyakit pada anak ayam. Dilakukan vaksinasi
pada ayam bibit sekitar 3 sampai 4 minggu sebelum bertelur. Anak ayam memiliki antibodi maternalnya itu tinggi, biasanya tahan terhadap infeksi awal. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.